Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu. Salam kebajikan. Pemirsa, kembali berjumpa dengan kita dalam demokrasi akal sehat. Yang kita bahas adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat. Siapa itu? Roy Suryo CS bersama sisa TPUA yang dipecat. Pak Taufik, kebetulan di sini ada Pak Taufik Sapalas nih, pengamat media plus pemilik media nih. Saya mau tanya Pak, dengan adanya restoratif justice dan SP3 Rismon Hasyolan Sianipar, pengacaranya Roy Suryo itu kan mengatakan ini salah prosedural. Ini karena ancaman di atas 5 tahun polisi sudah bermain bahwa ini adalah hukum Jokowi, pasal Jokowi. Terus ada juga muncul lagi Pak JK, Jokowi tidak akan jadi presiden kalau tidak ada saya. Pandangan. Ya pemirsa, demokrasi akal sehat. Kalau saya mencari pandangan ini, restorasi justice gratis. Ya, ada gratis bagaimana? Pak Jokowi itu kan orangnya sangat baik, Pak. Dari awal kita jelaskan. Pak Jokowi itu tidak mungkin akan sedenti, tak ladeni. Saya layani kan itu sejak awal Pak Jokowi. Saya layani, tak ladeni. Nah, langsung. Jadi artinya berapa sudah RJ gratis? DHL, Egy Sujana, Rismon gratis. Ya, saya minta maaf. Tapi pitanya kan dapat duit katanya. Pitanya dapat duit. Saya bilang ya enggak mungkin lah Pak Jokowi akan terima duit. Pak Jokowi itu yang kaya, anaknya aja presiden Pak, wakil presiden. Malu dong. Yang terpenting Pak Jokowi itu inginnya nama baik dia itu harus diselesaikan di ranah hukum. Itu forum yang terhormat. Makanya duluan RJ ini kesempatan ini itu, dan di akhir keuntungan itu ada di Rismon Gus. Rismon saksi mahkota. Entah seksi mahkota, yang penting Rismon itu bebas merdeka. Ya. Nah itulah yang kita sayangkan. Cerdas tapi kan kita sayangkan kemarin dia ngototnya kurang, bukan main. Kita terus jengkel sekali ngeliat Rismon kemarin itu. Ngototnya dan kakunya menyerang seperti ini. Deledek. Kekuatan yang maha dahsyat, memang Tuhan itu adil Pak ya. Kebenaran mencari jalannya, diperlihatkan ijazahnya Bapak Jokowi. Menurut Rismon, ketika ngelihat ijazahnya Bapak Jokowi ada watermark, ada apa namanya stempelnya itu dikatakan emboss. Dia mengatakan tapi ditekan oleh pengacara jangan dikatakan ada. Nah ini Pak, sekarang yang terjadi karena buku Jokowi White Paper sudah tercipta dan Roy Suryo Panci itu mengatakan bahwa tidak punya hak, tidak boleh Rismon mencabut itu karena sudah tercetak. Kan haknya Rismon. Mana yang terpenting di situ itu sudah ada kekuatan hukum internal penyidikan Gus. Sudah diumumkan, yang menahan ini kan polisi Gus. Bapak polisi. Ditahan enggak? Loh, kalau Bapak polisi sudah menerapkan SP3 kok masih ngeyel enggak sempurna, cacat hukum dan sebagainya. Nah ini logikanya di mana? Betul. Tapi gini, ketika polisi mengatakan SP3 Rismon Sianipar langsung bisa terjawab dan langsung bisa berlaku. Kenapa P21 yang kita mengharapkan ini di April ini selesai dan masuk ke ranah
P19 ke ranah P21 ke pengadilan tinggi seperti Pak Taufik bilang. Kenapa kok ke pengadilan tinggi? Ya, bukan pengadilan negeri. Ya itu kan kemungkinan kasusnya ini menurut orang goblok seperti saya ini mungkin kasus hebat. Kasus hebat. Yang terpenting di sini ini sudah jelas perhelatan demokrasi yang kita tonton sekian lama sampai 1 tahun itu timbul wacana-wacana publik, mesti yang disalahkan itu adalah prosedur yang cacat hukum. Menerapkan pasal yang salah katanya. Nah, ternyata di lapangan itu semakin menguatkan hukum. Saya katakan di mana garis besarnya itu adalah Damai Hari Lubis, Egy Sujana, itu awal-awalnya sudah diserang, cacat hukum. Nah, sekarang ini Rismond, ya, SP3 cacat hukum. Cara logika, kalau sudah prosedur hukum yang sudah dikeluarkan oleh penyidik namanya SP3, ya sudah bebas. Ya, artinya orang-orang yang menyerang SP3 yang dikeluarkan produknya dari kepolisian ini kan sudah nabrak hukum. Ya. Yang membebaskan orang pencekalannya atau tersangkanya kan polisi, Gus. Ya, itu aja sudah teman saya. Berarti restorasi justice dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Iya. Untuk 3 orang. Terstop setelah P21. Mungkin akan muncul setelah P21. Kan itu pertanyaan masyarakat. Tapi yang saya dengar dalam proses hukum restorasi justice itu bisa di kejaksaan bisa ada lagi loh, Pak. Kan kata siapa? Kata orang yang bercotot itu. Restorasi justice itu internal, di mana hasil pemeriksaan SP3. Istilahnya SP3 itu sudah tidak bisa dilanjutkan, Gus. Nggak, nanti maksudnya ini loh. Oke, 3 orang dapat restorasi justice, harus SP3. Ketika masuk P21 ke Kejaksaan Tinggi, Rowe, Tipa, siapa namanya, si yang mantan TPUA yang dipecat sama Egy Sujana itu Fadila, terus Rustam sama Kurnia bisa minta restorasi justice di Kejaksaan. Nah gini kalau apa itu terjadi, ini benar-benar hukum model apa ini? Kalau bisa RJ loh nanti. Kalau sepengetahuan kita nih sebagai media, tahapan-tahapan itu kan tersangka itu biasanya dimunculkan di tahap penyidikan. Kalau ditemukan 2 alat bukti yang cukup, orang itu ditetapkan tersangka. Ya, kalau berkas-berkas sudah selesai, sudah komplit, dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, ini tersangka ini kalau sudah nanti dibawa ke pengadilan, ini nanti statusnya bukan tersangka, jadi terdakwa. Karena ada penuntutan. Ya, karena ada muncul ada penuntutan didakwa pasalnya ini. Kan itu perbedaannya. Iya. Ya. Jadi status tersangka kalau sudah dibawa ke pengadilan, jelas ada JPU yang menuntut, status tersangka menjadi terdakwa. Kan itu. Berarti stop RJ tidak ada lagi kan? SP3 tidak ada lagi karena kan dituntut Pak SP3. Ada pemaafan kan? Mungkin Pak Jokowi jangan memaafkan lagi dah Pak Jokowi itu. Nah, kalau statusnya P21 nanti muncul restorasi justice, wah, udah jadi disedangkan sebelum awalnya belum P21, cepet-cepetlah restorasi supaya tidak ada tingkatan duduk di pesakitan kursi pengadilan. Pak Taufik tadi katakan bahwa ketika harusnya pandangan kita kan pasti di Kejaksaan Negeri, tapi pindah ke Kejaksaan Tinggi karena ada ini kasus hebat. Berarti ada orang hebat. Yusuf kalah. Ayo. Itu domino akibat goyangan yang namanya medsos, media dan sebagainya itu. Inilah
Inilah apakah kita ini percaya di medsos, apakah percaya, yang terpenting kita percaya buktinya konversi pers kepolisian. Nah, Betul. itu yang kita pakai pedoman. Ya, karena sudah kemana-mana Pak Taufik. Karena ada juga bahasa bahasa ini kan jadi masyarakat kita karena asumsi-asumsi yang terjadi sudah sekian tahun sudah melelahkan bangsa, sudah puluhan miliar dana dihabiskan. Kok berani ngomong gitu? Kenapa kok berani ngomong gitu? Berarti benar ada dana. Ya, yang kita sekarang ini lakonnya, istilahnya mahkotanya itu adalah Roy Suryo dan Tifa. Itu aja sudah lakonnya sekarang. Munculnya sekarang ini barometer publik ini adalah Roy Suryo dan Tifa. Ya, Nah, ini karena Roy Suryo sama Tifa mengatakan di CLS ya, CLS itu kan Pak Jokowi tidak berani tampil kayak begitu. Kan itu kasus perdata Pak ya, kan nggak berhak, nggak perlu datang ada pengacara aja kan. Citizen lawsuit, ya. Itu yang ada di Jawa Tengah pokoknya di daerahnya Solo apa mana itu Pak. Kita meminta kan masyarakat sudah terkontaminasi oleh ucapan-ucapan ujaran-ujaran yang dilakukan oleh Roy Suryo CS sama pengacaranya Gopur dan Refli Harun Pak. Itu tidak mencerdaskan masalah tentang hukum. Terus ada nggak tindakan hukum nantinya untuk mereka itu masalahnya. Nah, inilah menurut kacamata pandang saya Gus ya pribadi. Citizen lawsuit ini ya LC ini kan perdata. Wajar disidangkan walaupun dalam bentuk fotokopi. Ya, tidak jadi masalah. Tidak ada aslinya pun tidak jadi masalah. Itu namanya perdata. Tapi kalau pidana jangan coba-coba fotokopi, Gus. Harus asli. Nah, bicara seterusnya apa dibenarkan itu kan pejabat menyalahgunakan wewenang. Iya, tapi Jokowi kan ada pejabat. Tapi mahkotanya yang diuji itu kan fotokopi. Tidak ada unsur pidana. Ya. Nah, betul. Justru dipancing-pancing pidana ini tidak mungkin masuk. Mana yang asli ditanyakan? Ya tidak mungkin. Kenapa? Bukan menyangkut kerugian. Nah, ada yang dirugikan? Tidak ada. Yang dituntut kan seperti kasusnya Gibran dituntut 200 sekian miliar untuk ini. Yang dibawa akalnya apa? Nah, artinya kita di sini ini memang publik masalah kasus ijazah Pak Jokowi ini sangat luar biasa. Tinggal 2 ekor aja ini penumpang ini yang muncul di permukaan yang sudah sampai ke Kejati. Yaitu ahli makam berdua ini. Untung Rismon pada saat itu tidak ikut ke makam. Selamat dah dia. Yang ikut ke makamnya keluarganya Pak Jokowi ini kan Tifa sama Roy Suryo. Nah, itu. Nah, Pak Taufik, kita bicara tentang kasus ijazah. Kenapa kok Pak Jokowi ijazahnya dipermasalahkan oleh mereka? Ada apa ini? Ya, saya kira kan nggak ngerti ya Gus ya, masyarakat kita ini ya. Pak Jokowi itu kok sampai dipermasalahkan ijazahnya ini. Pak Jokowi ini calonnya jadi apa ya di Republik ini ya, keistimewaannya ya. Iya, kalau ini menurut pandangan saya Pak Taufik, Bapak Jokowi itu benar-benar seorang nasionalis. Dia mengembalikan semua sumber daya alam kita dikelola dan langsung oleh rakyat dan dimanfaatkan oleh rakyat itu sendiri. Bisa menangkap dan memenjarakan penjahat migas. Yang masalah bangsa kan penjahat migas. Mungkin apa di situ ada koleksi. Kenapa ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan itu permasalahan kita sampai dibawa kemana-mana, sampai munculnya orang-orang tak sehat akalnya. Ya, sekarang ini semua pemimpin Gus, jangankan Pak Jokowi, Pak Prabowo aja jadi dilema sekarang ini. Yang paling lucu itu sekarang ini muncul terlepas dari itu Gus, ya
sampai imbasnya ke JK ini loh Gus. Nah, Ya, itu. ke Yusuf Kala. JK ini, Yusuf Kala ini. Jadi apa sih kok bisa Bapak Yusuf Kala ini sampai di publik itu istilahnya itu mengundat lah, mengundat istilahnya itu kalau tidak ada saya tidak mungkin, itu apa sih artinya, apa sih untungnya. Nah ini jadi kita masyarakatnya ya ampun ya. Nah, jadi apakah itu termasuk besarnya dalam kasus ijazah ini Gus? Ya, kalau kalau saya lihat dari track record sebelum dia jadi wakil presiden bersama Bapak Jokowi, pernah ada ucapan ini. Kalau kalau Jokowi jadi presiden bisa hancur bangsa ini jadi wapresnya. Ini kan berarti diawali dengan sudah ketidaksukaan dengan Bapak Jokowi, Pak. Sampai ketika ada lockdown, ada COVID, kan dia yang pertama lockdown Indonesia kan kurang ajar. Kan itu yang terjadi, ada rekam jejaknya itu orang itu. Nah saya memang pernah ditanyakan, Gus, mungkin tidak sepakat dalam satu kasus ini. Enggak, semua kasus, banyak kasus yang tidak sepakat sama Yusuf Kala. Itu kan, nah itu mungkin ya karena Bapak Yusuf Kala ini ada muatan politik, Pak. Adiknya kan ditangkap, Pak, penjara, Pak. Iya, korupsi. Itu masalahnya. Nah sekarang itu apa dendamnya? Siapa yang nangkap? Siapa lagi? Tapi menurut pandangan saya memang kasus ijazah Bapak Jokowi ini yang diputuskan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang sekarang ini sudah tidak dengan kawan-kawan lagi, yang paling menonjol tinggal 2 gelintir, yang itu kita tidak ikuti, yaitu Fadilah, Rustam itu tidak kita ikuti, karena apa? Fenomena di stasiun-stasiun TV itu yang laku, yang terlaris adalah Roy Suryo. Nah, artinya dengan munculnya Bapak Yusuf Kala ini yang terseret dalam lingkaran pusaran bahan kasus ini, ya saya cenderung memang Yusuf Kala juga politikus handal, politikus pemberani. Licin ya, ya tergantung licin dan sebagainya, dia terbukti jadi wakil presiden 2 kali. Berarti seorang politikus juga yang tampil di dalam. Baru ini seorang politikus Golkar muncul di pusaran kasus ijazah Jokowi. Yaitu masih di Golkar? Ya, kan walaupun mantan dan sebagainya, dia kan politikus ulung, Pak. Nah, dan disinilah seorang pakar politik, di mana seorang pelaku politik yang ikut nimbrung dalam pusaran ini, terseret-seret dalam pusaran ini. Itu Bapak JK. Menurut Gus Yadi gimana? Menurut saya, kalau saya melihat ketika Yusuf Kala itu mantan presiden Republik Indonesia yang mendampingi Bapak Jokowi, namanya diseret. Kalau memang dia tidak terlibat, dia harus melakukan klarifikasi. Bapak, apa yang dikatakan oleh Roy Suryo itu tidak benar. Tapi kenapa malah muncul sekarang video-video termol bisa gitu loh? Berarti kan video baru. Iya, kalau kita kata-kata termol itu juga kata termol ya. Kalau kita cenderung apapun Roy Suryo ini harus mencari suatu data yang baru. Ya, kawan jadi mangsa juga sesama mangsa juga dimangsa juga sama Roy Suryo. Karena apa? Informasi yang terbaru pasti digoreng. Ya, sekarang bongkar-bongkaran namanya Rismond, ijazahnya palsu dan sebagainya. Apa sumber datanya dari Roy Suryo? Ya, dan disitulah politik hukum. Di mana pada saat Rismond teroris ini masih utuh dalam kendali Refli Harun, ya, teroris ini masih belum gugur, salah satu Rismond ini belum gugur tersangkanya, itu pihak lain yang menyerang. Saya pribadi Rismond ini, Kawaguchi ini, Kawaguchi ini. Nah, sekarang data orang lain itu apa? Dimanfaatkan oleh Roy Suryo, padahal orang lain ini yang mempermasalahkan. Saya yakin orang lain yang mempermasalahkan Rismond ini dengan adanya RJ
SP3 kepada Rismon seakan-akan diam. Karena dianggap apa? Rismon sekarang ini sudah bukan tersangka. Tidur nyenyak, makan es krim dan sebagainya. Secara otomatis yang namanya politik hukum deal-dealan. Saya juga dicabut laporannya musuh-musuhnya Rismon itu. Ya, Nah, Sinambela itu akan dicabut. iya, sadar semua. Nah, itulah permainan politik, Gus. Gini Pak Topik, bicara tentang Rismon Sianipar, hasil Sianipar, ketika dapat RJ mengakui salah, mengakui dan minta maaf, ada kesepakatan antara terlapor dan pelapor, dan ada permintaan maaf disaksikan oleh kepolisian dan kuasa hukumnya, penasihat hukumnya ke kepolisian bersama kuasa hukumnya Rismon, dan Rismon ajak turunlah RJ. RJ itu kan mengakibatkan timbulnya penghentian perkara kan, Iya, SP3. Nah, ketakutan kelompok Roy Suryo dan CS pos pengacara itu karena Rismon ini kan dikatakan dan menandatangani sebagai saksi mahkota, kan dari ribut. Nah, ketika saksi mahkota akan dipegang oleh Rismon, mereka bukan menyerang Jokowi loh, sekarang menyerang Rismon, karena Rismon ini membahayakan posisi mereka dan membenarkan menghilangkan tuduhan-tuduhan mereka yang terhadap Bapak Jokowi. Ini yang menarik, Gus, bahasa Gus Yadi tadi. Kalau Rismon ini benar-benar jadi saksi mahkota, itu nanti ada judulnya itu. Mantan tersangka menjadi saksi mahkota. Ini baru terjadi di negeri kita. Ada mantan tersangka dalam kasus yang sama menjadi saksi mahkota menyerang namanya apa itu mantan kawannya sama-sama tersangka. Ini yang kita nanti. Itu terjadi waktu kejadiannya apa namanya Jenderal dari Kabak Udeseno. Nah, yang tembak-tembakan itu. Oh. Itu kan ada saksi-saksi itu kan jadinya kan. Ini kan ini jadi saksi polisi. Ini mudah-mudahan kayak gini akan terjadi lagi untuk di bangsa ini agar tidak sembarangan mereka melakukan manuver-manuver politik yang menghancurkan bangsa ini. Iya, akhirnya apa? Ini lucu ini kasus Bapak apa itu kasus ijazah ini, Gus. Kalau betul ini jadi saksi mahkota, mantan tersangka menjadi saksi mahkota memberatkan mantan sama-sama tersangka serta pembiayaan, pendanaan dan sebagainya itu Rismon pegang. Ya, maka pecotot semua orang nyerang Rismon sekarang. Mudah-mudahan Rismon ini suatu pahlawan, suatu ikon unik di mana kasus ijazah Bapak Jokowi ini muncul fenomena SP3 dari Rismon ini sehingga menyeret tokoh politik, tokoh bangsa munculnya Bapak Yusuf Kalla akibat daripada SP3-nya Rismon ini. Saya setuju Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar membuka tabir gelap yang menyeret, menjelek-jelekkan, merendahkan Bapak Insinyur Jokowi. Tapi dia Rismon itu kita akui seorang pemberani. Waktu kasusnya Cyanida itu ya lantang menyerang Tito kan waktu itu. Nah itu. Tapi artinya gini Gus, kita sekarang ini mengikuti apakah Kejaksaan Tinggi ini secepatnya serius mengumumkan ini menjadi terdakwa gitu aja Gus. Ya, kita tunggu. Kita tunggu. Benar apa tidak? Kalau benar syukur, kalau enggak ya mudah-mudahan tidak masuk angin Rismon. Tapi Rismon pasang badan sekarang loh. Berani berdebat loh dia. Kita dari awal Rismon ini munculnya dari bahasanya, dari apanya muncul orang ini orang hebat walaupun serang-serangan dari Kawaguchi dan sebagainya kan belum pihak kepolisian tidak meledak di ranah hukum. Baru masuk Dumas itu Pak. Ya itu. Dumas bisa hilang. Ya artinya itu mungkin suatu keajaiban. Biasanya Rismon itu menuduh adanya dugaan palsu, dia dituduh ijazah juga palsu, ya sama halnya dengan kasus yang menimpa prosesnya Bapak Jokowi juga di ranah perdata itu.
ada salah satu pengacara yang dimana ijazahnya palsu langsung gugur itu salah satu pengacara kan ada itu Gus. Ya. Nah itu berarti otentik. Nah Rismon ini saya kira ya mungkin prosesnya memang betul-betul orang Kawagusi Gus. Menurut perasaan saya. Pernah nggak kuliah sana, Ya. tapi kata tidak lulus satu tapi dia katakan lulus. Ya, artinya tuduhan palsu itu biasanya dari mana biasanya jelas Gus. Nanti kan bilang, oh pernah kuliah itu walaupun tidak bergelar kan bisa juga. Yang paling menarik ini kan polisi Polda Metro Jaya pegang ijazahnya Jokowi Pak Jokowi asli. Ternyata sebagian orang berguguran RJ gratis ini salah satu orang ini tersangka lain ini masih mempertahankan. Nah ini. Oke, kalau begitu Bapak Taufik mungkin kita tunggu dulu sampai P21 di Kejati diterima. Di akhir bulan ini kita syukuran bahwa orang yang bikin polemik terhadap orang baik akan masuk dalam bui bersama-sama. Kita tunggu Bapak Taufik Sapalas di Demokrasi Akal Sehat ini. Akalnya sehat. Bayangkan orang harus selamat ya, padahal Polda Metro Jaya itu kepolisiannya sangat besar ya, kelasnya Polda ya, yang dilawan Bapak Jokowi ya, ternyata alhamdulillah ada RJ gratis bermunculan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om, santi, santi, santi.